Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita memulai video ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan sholat jamak. Di dalamnya akan dibahas tentang pengertian sholat jamak, macam-macamnya, dan syarat diperbolehkannya sholat jamak. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Jamak sendiri maksudnya adalah kumpulan. Jadi, maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Hukum dari sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti ketika dalam perjalanan jauh. Dalam sebuah hadis disampaikan, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sholat jamak ini adalah sebuah rukhsah atau keringanan yang diberikan kepada yang sedang dalam kondisi darurat. Adik-adik, sholat yang boleh dijamak atau digabungkan adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Lalu, sholat maghrib dengan sholat isya. Itu berarti, sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib. Dan tentu saja, sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Setelah mengetahui sholat apa saja yang boleh dijamak, selanjutnya kita akan membahas macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ini ada dua macam, yaitu sholat jamak takdim dan yang kedua adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya adalah sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah berniat jamak takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lainnya. Tidak sulit bukan? Nah, sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Dalam tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jadi, jika kalian hendak melaksanakan sholat jamak takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijamak. Pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan yang lainnya. Lalu, apa saja syarat diperbolehkannya sholat jamak? Yang pertama adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ya, jadi yang diperbolehkan adalah dengan tujuan seperti untuk menuntut ilmu, silaturahmi kepada orang tua di kampung halaman, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dalam kondisi sakit atau dalam kesulitan. Nah, ini juga boleh melaksanakan sholat jamak. Misalnya, seseorang akan menjalani operasi yang membutuhkan waktu lama untuk sadar kembali,
dan khawatir sholatnya tertinggal. Jadi lebih baik sholat dulu atau sholatnya bisa diakhirkan. Nah, kemudian yang keempat, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, ini adalah syarat untuk melaksanakan sholat jamak. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe serta beri masukan di kolom komentar. Jika videonya bermanfaat, bagikan kepada yang lain juga ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.